That is why through that stress that you will turn and come to Him. Dan melalui stres tersebut, sehingga saudara berbalik lagi kepada Tuhan. So that we will know how to draw nigh to Him. Sehingga kita semua yaitu menjadi dekat kepada Tuhan. You see, in our lives, sometimes we make wrong decisions. Kadang-kala dalam kehidupan kita, kita mengambil keputusan yang salah. And don't continue to walk in the wrong direction. Dan janganlah saudara tetap berjalan di dalam arah yang salah. The pain come, the stress come, the problems come, so that you will come back to the right direction. Itu stres itu datang, masalah itu datang, saudara merasa tertekan atau sakit tersebut, sehingga saudara balik kepada arah Tuhan yang benar. The lack comes, so that you will come back to God. Kekurangan dalam kehidupan saudara sehingga saudara balik kepada jalanan Tuhan. When you depend on yourself, all those things begin to come along your way. Waktu saudara bergantung pada diri saudara sendiri, semuanya itu kekurangan, stres, semua itu datang kepada kehidupan saudara. God is more interested in your character than your comfort. Garis bawahi ini ialah Allah lebih tertarik kepada pembentukan karakter saudara daripada kenyamanan saudara. People ask me, why people in Ethiopia suffer? Why people like this are poor here and poor there? God does not meet the need. Yaitu banyak orang menanyakan pada saya, kenapa ya Tuhan izinkan Ethiopia itu kekurangan atau bagian manapun kekurangan. Saya katakan Tuhan tidak tergerak dengan apa kebutuhan manusia. If He is a God that meet needs, then everybody will be okay by now, yeah? Dan jika Tuhan tergerak hanya karena kebutuhan manusia, saya percaya satu dunia ini baik-baik dan sehat-sehat. So I put it in a better way, God is not moved by needs. Yaitu sekali lagi Tuhan tidak tergerak dengan kebutuhan manusia. He is moved by faith. Tetapi dia digerakkan oleh imannya manusia. Can you follow me? Bisa saudara So if ikuti. you are in need, but do not have faith, God have no business doing anything about it there. Dan artinya yaitu jika saudara kekurangan tapi saudara tidak beriman kepada Tuhan, tidak percaya kepada Tuhan, ya Tuhan susah untuk bantu saudara. But if you have faith to Tetapi believe, jika engkau memiliki iman dan percaya kepada Tuhan, God can meet that need. dan Tuhan bisa mencukupi kebutuhan-kebutuhan saudara. Amen. That is why you see faith. We are people of faith. We are moved by faith. We are justified by faith. Anything that is not done by faith is sin. Dan dikatakan dalam firman bahwa kita yaitu adalah orang yang beriman, kita tergerak oleh iman, tidak tergerak dengan apa yang kita lihat. Kita melakukan segala sesuatu berdasarkan iman. Jika kita melakukan segala sesuatu bukan dari iman, Tuhan melihatnya itu sebagai dosa. Once again, God is interested in your character Sekali lagi, more than in your comfort. sekali lagi yaitu Allah lebih tertarik dengan pembentukan karakter saudara lebih daripada kenyamanan kehidupanmu. Why did I say that? Kenapa saya katakan? Let me give you some points. Man cannot see his weaknesses Yaitu karena manusia tidak bisa melihat kekurangannya sendiri atau kelemahannya sendiri. until circumstances reveal it. Sampai keadaan itu memperlihatkan apa kekuranganmu. You understand, right? Now, I said to you earlier, 10% is what happened to you. Seperti yang saya katakan 10% yaitu yang terjadi kepada saudara. 90% is going to determine the outcome. Yaitu 90% tanggapan atau reaksi saudara yang memutuskan apa yang akan terjadi setelah itu. You feel upset, you feel it's only 10%, but 90% made it worse or made it better. Yaitu sekali lagi 90% saudara kesel atau saudara puji Tuhan, itu yang membuat apa yang akhirnya dari masalah tersebut. You follow what I'm saying? Tell the neighbor, are Kata you pada alive? tetanggamu, Amen. Hallelujah. Impatience is revealed when something hinders our progress. ketidaksabaran kita itu diperlihatkan atau terlihat waktu sesuatu menghalangi progres kita atau perjalanan kita. You follow? We get so impatient, yeah? Sometimes when our progress are being hindered. Yaitu kita orangnya jadi nggak sabar waktu kita kemajuan kita ada halangan-halangan atau jalan kita ada halangan-halangan. And God is trying to tell us, you are impatient. Sepertinya pada saat itu Tuhan sedang memperlihatkan kita ketidaksabaran daripada diri kita sendiri. Sometimes you blame everybody else but yourself, right? Seringkali kita salahkan orang lain semuanya kecuali diri kita sendiri. But actually God is telling, hey son, Sepertinya Tuhan memperlihatkan dan mengatakan, hai anakku,
I'm trying to tell you, it is you that has the problem because why you are getting impatient. Yaitu dia mengatakan, kamulah masalahnya karena kamu yang gak sabar. But they got me upset. And God said, yeah, that's why, I am trying to tell you through them that you are the one that is not patient. Lalu saudara mengatakan, iya tapi mereka yang bikin saya sebel. Lalu Tuhan mengatakan, iya karena kamu gak sabar. It's what's inside of you, the reaction that comes out. Jadi sekali lagi, apa yang di dalam saudara, itu yang membuat saudara bereaksi dan terlihat keluar. Yeah? Pride is Kesombongan, revealed when we are forced to do something menial. yaitu kesombongan itu terlihat waktu kita disuruh melakukan sesuatu hal yang sepele, hal yang kecil. Why must I go and dip myself in the Jordan 7 times? Yaitu umpamanya, kenapa saya harus membasuh diri saya di sungai Yordan 7 kali? Why must I throw the net on the right side? Bisa aja Petrus mengatakan, kenapa saya harus menebarkan jala saya tempat yang sebelah kanan? Why can't I turn back and see what's happening to my town getting burned? Atau kenapa ya itu saudara bilang, kenapa saya nggak bisa putar balik ngelihat yaitu kota saya terbakar? You know who is that? Lot's wife. Itu istrinya Lot. You know who is that? They say, why not? Why should I throw on the right side? Can say, Peter. Dan itu adalah Petrus yang mengatakan, kenapa harus menebarkan jala sebelah kanan? But they didn't say that except for Lot's wife probably, yeah, she turned back and see. Mereka tidak mengatakan seperti itu kecuali istrinya Lot. Dari sebab itu dia berputar balik dan melihat. That's all pride being revealed. Sebetulnya itu adalah kesombongan yang diperlihatkan keluar dari melewati kata-katamu. Stubbornness is revealed Keras kepala, kebebalan itu diperlihatkan when we are forced to do something that we do not desire. yaitu waktu kita dipaksa melakukan sesuatu yang kita tidak mau. What should I do? I don't want to do. That's not my desire. That's not my choice. Itu seringkali orang mengatakan, kenapa mesti saya yang kerjain? Terus itu kan bukan pilihan saya. Now, next point. Our lack of faith is revealed when we are required to do more than what we are able. Dan kekurangan iman kita itu atau kurangnya iman kita bisa dilihat waktu kita disuruh melakukan sesuatu lebih daripada kemampuan kita. Many people say, I try my best. Banyakkan orang bisa mengatakan, pokoknya saya sudah melakukan yang terbaik. But did they really try? They do not. Their lack of faith stop them from moving on. Pertanyaan saya ialah apakah benar-benar mereka telah mencobanya atau karena mereka kurang iman dari sebab itu mereka nggak mau mengerjakannya lagi. Believe me, God will never give you something that you are not able to do. Percaya kepada saya, Tuhan tidak akan menyuruh saudara melakukan sesuatu yang saudara tidak sanggup untuk lakukan. It is either stubbornness or pride or whatever it is, but your lack of faith prevents you from moving forward. Yaitu bisa aja kesombongan atau kebebalanmu. Tetapi yaitu kurang imannya saudara membuat saudara berhenti untuk maju lebih lagi. Second one, idolatry is revealed when we are required to sacrifice those things that matter to us. Yaitu berhalanya kita atau isaknya kita itu diperlihatkan waktu Tuhan menyuruh kita untuk mengenyampingkan atau membuang atau mengorbankan hal-hal tertentu dalam kehidupan kita. You understand? Like Abraham, God Umpamanya said to seperti him, Abraham, sacrifice your son to me. yaitu untuk mengorbankan Ishak. And he did not struggle. Of course, maybe he struggled, but in what the Bible says, he sacrificed his son. Tapi Alkitab itu mengatakan esok pagi dia langsung melakukan untuk mengorbankan anaknya. And he is showing there is nothing that God wants me to do, I would not do. Jadi artinya dia perlihatkan kepada Tuhan tidak ada sesuatu pun yang Tuhan suruh saya lakukan yang saya tidak mau lakukan bagi Tuhan. There is no idol in my life. You are the only one, Lord. Jadi dengan kata lain Abraham mengatakan tidak ada berhala dalam kehidupan saya. Hanya Engkaulah Tuhan. You and I Saudara dan saya. will go through tests like that, but maybe it's your work, maybe it's your business, maybe it's something along the way, your girlfriend, your boyfriend, whatever it is. And God may say something and then you find it. You cannot. That is an idol in your heart.
Begitu juga dalam kehidupan saudara bisa aja, yaitu berhalanya itu bisa aja pacar saudara, terus bisa aja pekerjaan saudara, atau barang saudara, atau apapun hal tersebut. Waktu saudara tidak mau menyampaikan, menyingkirkan itu memperlihatkan kepada Tuhan, itulah berhalamu. That is your love of your life. Dan itu adalah kekasih dalam kehidupanmu. See, the love of your life must be Jesus first. Dan seharusnya kekasih dalam kehidupanmu adalah seharusnya Yesus terlebih dahulu. And means when Jesus said, I want you to do this, I want you to sacrifice this, you must be able to do that. Dan waktu Yesus menyuruh saudara melakukan sesuatu atau minta sesuatu daripada saudara, kita seharusnya sanggup melakukannya. Thirdly, Yang ketiga, immaturity is revealed when we can't have our way. yang ketiga ialah ketidakdewasaan kita itu diperlihatkan waktu kita tidak dapat mendapatkan apa yang kita inginkan. Fourthly, Yang keempat, self-will is revealed when we are required to do something against personal ambition. yaitu kemauan daripada diri kita sendiri atau dengan kata lain punya mau, itu diperlihatkan yaitu waktu kita disuruh melakukan sesuatu bertentangan dengan kemauan daripada diri kita. Fifthly, Yang kelima, self-centeredness is revealed when we are forced to serve others. yang kelima adalah keegoisan kita itu diperlihatkan waktu kita dipaksa untuk melayani orang lain. When we cannot serve others, we only think of ourselves only. Waktu kita tidak bisa melayani orang lain, artinya kita hanya memikirkan mengenai diri kita sendiri. The Bible says serve one another. Alkitab mengatakan untuk kita saling melayani satu dengan yang lain. Honor one another, respect one another, love one another. Menghormati satu dengan yang lain, mengasihi satu dengan yang lain. Don't be self-centered. You know, after service, you go back, you do your own thing, you won't bother to mix around, you don't want to be a family. Be a family. Jadilah kita satu keluarga, janganlah kita hanya mementingkan diri sendiri. Setelah kebaktian, yaitu kita saling berbicara, menjadi satu dengan yang lain, mengenal satu dengan yang bersekutu dengan satu dengan yang lain. Mix around. Ya, bersekutu satu dengan yang lain. That's the body of Christ. Karena itu adalah sebagai tubuh Kristus. I don't believe every week you're so busy until you have no time to share or talk to somebody, encourage somebody, be a blessing. Ya, itu saya tidak percaya saban hari Minggu, wah saudara sibuk banget sampai buru-buru langsung pulang setelah kebaktian. Saudara tidak ada waktu, yaitu untuk dapat bicara kepada orang lain, saling mendorong, saling menyemangati satu dengan yang lain. Dan menjadi berkat bagi orang lain. You should mix around. Don't always eat and chow. Janganlah ya. Seharusnya kita bersekutukan satu keluarga saudara. Jangan begitu makan langsung jauh pulang. Don't only think of yourself and your family. Be a big family. Come Janganlah on. hanya memikirkan diri saudara sendiri dan keluargamu sendiri. Jadilah bagian daripada keluarga besar Yesus. And those people who are negative, you help them to change. Dan bagi mereka yang negatif, saudara lihat orang yang negatif, saudara tolong mereka untuk dapat berubah. With the love of Jesus, they will change. Dengan kasih Kristus, yaitu mereka akan berubah. If those people are disobedient to God, show them how they must walk as you are walking. Dan saudara tahu orang tersebut tidak mentaati Tuhan, saudara perlihatkan kepada mereka bagaimana mereka juga bisa taat dalam Tuhan. How long, Pastor? Pertanyaannya ialah berapa lama Tuhan saya harus melakukan itu? Time test lah. Itulah ujian waktumu. Yeah? Patient test, time test. Yaitu ujian waktumu, Go through ujian breakthrough. kesabaranmu. You are being pruned at the same time, you know. Karena dalam waktu yang bersama, waktu saudara menolong orang, saudara pun sedang diasah. Besi menajamkan besi. And you become beautiful in the presence of Dan God. saudara akan menjadi indah di hadapan Tuhan. And you are selfless. Not self-centered anymore. You are selfless. Dan saudara tidak egois lagi. Amen. Now let me give you a scripture now. Matthew chapter 12, Ayatnya di dalam Matius 12, verse 35. ayat 35. Okay, the Bible says, the good man brings good things out of the good store up in him. And an evil man brings evil things out of the evil stored up in him. Ayat 35 satu suara. Orang yang baik mengeluarkan hal-hal yang baik dari perbendaharaannya yang baik. Dan orang yang jahat mengeluarkan hal-hal yang jahat dari perbendaharaannya yang jahat. Testing, number one, testing is inevitable. Ya, nomor satu, ujian tersebut saudara tidak bisa hindari. You cannot run away from it, man. Artinya saudara tidak bisa lari daripada ujian yang saudara harus hadapi. Secondly, is continual. Nomor dua, yaitu tak berkesudahan. When you finish one, another one comes along the way. Karena ujian satu selesai, ujian kedua ada aja.
You settle one problem with somebody else and settle, okay. Suddenly another person you have a problem with, and God have to allow you to go through so that you will learn to change your character, learn to become better, learn to love, embrace. Oh my God, keep on going. Ya, masalah dengan si A selesai, masalah dengan si B datang. Kenapa? Tuhan itu prosesnya Tuhan. Okay. Testing, thirdly, is necessary. Ketika kita tahu ujian itu dibutuhkan, diperlukan, Fourthly, testing is productive actually. dan keempat itu ada hasilnya, produktif. Every test should come with must be productive. Karena setiap ujian itu ada hasilnya, menghasilkan. Fifthly, Yang testing is kelima, influential. ada pengaruhnya. Okay. Six, testing crafted by God. Yang keenam, Tuhan sendiri yang membuatnya. God have to allow the test to come to you. Yaitu Tuhan harus izinkan ujian itu datang kepada saudara. You know the amazing thing about God is Hal yang luar biasa mengenai Tuhan, He like to boast about people, Dia suka menyombongkan mengenai umatnya. especially those who pleases Him. Terutama mereka yang menyenangkan hati Tuhan. Like Job, you know. Seperti Ayub. He says like this, who is like Job? Dia katakan dalam firman-Nya, siapakah dalam bumi ini yang seperti hambaku Ayub? It means there is not a soul, when the word stands structured like that, it means there is not one person on earth is like Job who pleases me like him. Artinya di dalam dunia pada saat itu tidak ada seorang pun yang seperti Ayub yang menyenangkan hati Allah. And God is so proud about him, Dan Allah begitu bangga kepada Ayub, the devil came along the way. dan si iblis itu datang di pinggirnya. Say, hey God, Dia because katakan- you protected him, you bless him, don't do all this. Let me handle. Yaitu iblis itu mengatakan, ya karena Tuhan sendiri, tangan Tuhan berada di situ. Tapi Terus- jika kalau diserahkan, maksudnya tangan Tuhan itu diangkat daripada Ayub, Hey, God said, you can try all the best you're gonna try. He will not fail. yaitu dan Tuhan mengatakan kau bisa mencoba tapi dia tidak akan gagal. Of course, God gave some condition also. Don't forget that, yeah. Tetapi Tuhan juga memberikan persyaratan-persyaratannya. Why did God say such a thing? Kenapa Tuhan mengatakan hal seperti itu? He has such trust Dia in Job yaitu begitu besar percayanya Tuhan di dalam Ayub. because he saw Job a devoted man. Karena dia melihat yaitu Ayub adalah seorang yang saleh. Now he was put to test, Dari sebab itu dia izinkan Ayub melewati ujian. and through that test, he glorified God. Dan melalui ujian tersebut, Ayub memuliakan nama Tuhan. Amin. But imagine, wife taken away, children taken away, all the business gone, sickness came upon him. Wow, friends, his good friends came and gave him wrong advice. Yaitu saudara bisa bayangkan yaitu anaknya semua diambil, segala suatu harta miliknya diambil, istrinya juga dan segala semua teman-temannya yang dekat pun memberikan nasihat yang salah. Wow, but he's in the end, Tapi He pada made it. akhirnya dia berhasil. who was glorified? God. Siapa yang dimuliakan? Allah yang dimuliakan dalam kehidupan Ayub. Job came out a better man, Ayub keluar dari ujian tersebut menjadi orang yang lebih baik. more prosperous than before. Bahkan dia lebih berkelimpahan daripada sebelum ujian tersebut. There was nothing less than before. Dan tidak ada satupun kurang daripada apa yang dia miliki sebelumnya. He was very productive, yeah. Dan dia juga sangat produktif. Now, the danger of the testing. These are dangers in testing. Masalahnya di dalam ujian. People become disillusioned. Orang menjadi kecewa. If you don't find God, these are the problems that will happen. Dan jika saudara tidak mencari Tuhan dalam ujian saudara, ini apa yang saudara bisa terjadi dalam kehidupanmu. People become distorted, distraught. Distraught maksudnya, ya jadi kecewa, saudara nggak tahu apalagi apa yang saudara harus lakukan, itu maksudnya. People become distracted. Distracted artinya saudara itu fokus saudara nggak Tuhan lagi. Saudara tidak ke fokus lagi tapi ke arah-arah yang lain kanan kiri saudara. People become angry. Dan orang bisa menjadi marah dalam ujian-ujian seperti ini. People become bitter. Orang menjadi pahit, hatinya menjadi pahit. And then people become hardened. Dan hatinya menjadi keras. These are the dangers of testing. Dan itu adalah bahayanya di dalam ujian jika saudara tidak mencari Tuhan. You see, sometimes people will take you away to bring you into this direction. And that's where you must keep yourself on guard to stay close to God. Kadangkala yaitu orang justru yang membawa saudara masuk dalam hal seperti ini, tetapi
itulah yang saudara harus jaga-jaga, hati saudara selalu dekat dengan Tuhan. From my knowing and my understanding, only 2 men became king without the wilderness test. Menurut saya, setahu saya itu hanya 2 raja di dalam Alkitab ini yang menjadi raja tanpa ujian gurun pasir tersebut. First one is King Saul. Maksudnya tanpa melewati ujian seperti ini. Yaitu nomor 1, Raja Saul tidak melewati ujian ini. But he failed also, he became jealous. Tetapi pada akhirnya kehidupannya yaitu dia gagal. Dia menjadi orang yang menjadi iri hati. Penuh dengan kecemburuan. So the wilderness test is not bad, it's good for us also. Jadi apa yang digarisbawahi adalah ujian daripada gurun pasir ini baik untuk kita semuanya. You understand, huh? Blessing in the wilderness, or blessing of the wilderness test. Dan itu tadi bahayanya, terus begitu. Tetapi sekarang kita lihat berkat daripada ujian gurun pasir ini. Firstly, Yaitu pertama, we see the supernatural work of God. dalam ujian ini kita melihat yaitu tangan Allah yang luar biasa, pekerjaan Allah yang supernatural dalam kehidupan kita. Amin. You realize how God helped the Israelites, gave them food, Yaitu gave kita them water. Yaitu di dalam gurun pasir kita lihat selama 40 tahun itu Tuhan memberikan cukup air, cukup makanan bagi seluruh bangsa Israel. Secondly, Hal yang kedua, we receive assurance of the care of God. yaitu dalam ujian tersebut kita dapat keyakinan bahwa Allah itu sangat peduli pada kita. He will Amen. never leave you nor forsake you, the Bible says. Alkitab mengatakan bahwa dia tidak pernah akan meninggalkan kita ataupun melupakan kita. Thirdly, we receive assurance of God's power. Yang ketiga yaitu kita mendapat keyakinan kuasa Allah di dalam kehidupan kita. Amin. He will help us through. Karena dia sendiri akan menolong kita melewati segala ujian-ujian tersebut. He will give us the breakthrough. Dia sendiri akan memberikan terobosan bagi kita. We receive, fourthly, the assurance of the faithfulness of God. Dan keempat yaitu kita mendapat keyakinan kesetiaan Allah di dalam kehidupan kita. Amin. Amen? He is faithful. Karena Allah itu adalah setia adanya. He is not a man that he would lie. Dan Allah bukanlah manusia yang bisa berbohong. Number 5. Nomor 5, We are transformed by a renewing of the mind. kita diubahkan atau ditransformasikan dengan diperbaharuinya pola pikiran kita. All these things through the wilderness test brings us closer to God, that we will be renewed the way we will see things, because God will lead us the way. Yaitu melalui ujian ini kita lebih dekat lagi kepada Tuhan dan dengan diperbaharuinya yaitu pola pikiran kita. Firstly, we will become matured Christians through the test. Dan melalui ujian ini kita akan menjadi seorang Kristen lebih dewasa. Amin. Secondly, we will develop the ability to endure. Dan kedua yaitu kita akan lebih lagi bertahan, develop artinya dikembangkan, itu lebih lagi bertahan melewati segala ujian-ujian ini. Remember the Bible says in the book of Revelation, he that endures to the end will receive his crown. Dikatakan di dalam kitab Wahyu yaitu mereka yang bertahan sampai kesudahannya, mereka akan menerima mahkotanya. Amin. And thirdly, we lack in nothing. Dan yang ketiga yaitu kita tidak akan berkekurangan. Amin. James chapter 1 verse 2. Ayatnya dalam kitab Yakobus 1 ayat kedua. And then we read 3 and 4 also, yeah? Consider it pure joy, my brothers, whenever you face trials of many kinds. Amin. Ayat kedua satu suara. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai pencobaan. Verse 3. Knowing that the testing of your faith produces patient endurance. Ayat ketiga, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Amen. Verse 4. But be letting that patient endurance have a perfect work for full effect, so that you shall be perfect, all matured, and completely lacking nothing. Amin. 4, dan biarlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak berkekurangan sesuatu apapun. Everything is summed up in the scripture, actually.
Segala sesuatunya yang telah dibahas tadi tertulis dalam firman-Nya. Even Jesus had to face the test. Meskipun Yesus sendiri harus menghadapi ujiannya. He said, Father, Dia bilang, Bapa, if it be thy will, jika itu adalah kehendak-Mu, let this cup pass by me. singkirkanlah cawan ini. But yet not my will, Tetapi bukanlah but your kehendak-Ku, will be done. tapi kehendak-Mu saja yang terjadi. 3 times he spoke it, 3 times he said, 3 but yet katakan, your will be done. 3 kali dia mengatakan, biarlah kehendak-Mu saja yang terjadi.